Yo, halo. Kali ini saya mau unboxing dan membahas handphone Android Nokia terakhir di Indonesia sebelum Nokia mati suri. Jadi ini adalah Nokia X2 Dual SIM Android. Ini saya beli, kondisinya bekas, seharga 210.000. Dulu saya pernah punya handphone ini, beli susah payah pakai uang sendiri, baru dipakai beberapa hari, handphonenya malah hilang. Pokoknya nyesek banget waktu itu. Ini boxnya masih saya simpen loh, buat kenang-kenangan. Jadi curhat kan. Oh iya, biar kerasa unboxingnya, jadi handphonenya saya masukin lagi ke boxnya ya. Untuk boxnya itu kayak gini, ada logo BBM preload, karena dulu lagi booming-boomingnya BBM baru masuk ke Android. Oke, nggak usah lama-lama lah, langsung aja di unboxing lagi. Di dalamnya, pertama ada handphonenya. Taruh dulu. Terus ada baterai, tipenya BV55 dengan kapasitas 1800 mAh. Kalau dilihat sih baterainya ini masih bagus ya. Terus ada kertas-kertas, gudang aplikasi, terus ada panduan aplikasi seri Nokia X, ada panduan cepat, garansi dari Nokia, dan ini masih ada invoice waktu saya beli di tahun 2016. Harganya 999.000, itu harga udah turun ya dari awal perilisannya. Sebenarnya masih ada kelengkapan kayak earphone, kabel data, dan adaptor, cuma itu udah kemana ya, saya juga udah lupa. Jadi cuma itu aja kelengkapan Nokia X2 Dual SIM Android. Oke, cek unitnya. Di bagian depan di atas layar ada logo atau tulisan Nokia, earpiece, sensor, dan kamera depan. Di bawah layar ada tombol kapasitif, back, dan home. Di bagian samping kanan ada tombol pengatur volume dan power. Di bawah kosong, di samping kiri juga kosong. Di bagian atas ada lubang micro USB dan lubang jack audio. Untuk di bagian belakang ada lampu flash, kamera belakang 5 megapiksel, tulisan Nokia, dan lubang speaker. Ukuran handphone ini compact ya, dan bentuknya juga mengotak. Back covernya ini plastik, glossy gitu warnanya. Dan di unit ini udah ada beberapa lecet-lecet halus ya, namanya juga bekas. Coba dibuka back covernya. Di dalamnya ada slot SIM 1, slot SIM 2, dan micro SD. Pasang baterainya. Oh iya, jadi saya udah beli back covernya lagi, cuma 10 ribuan, biar kelihatan lebih mulus ya. Warnanya juga lebih bersih, jadi kayak baru deh. Oke, coba dinyalain. Semoga bisa nyala. Yes, nyala. Dan inilah tampilan pertama dari Nokia X2 Dual SIM Android. Coba cek ke settings, about phone. Untuk modelnya ini RM1013. Platform versionnya Nokia X Software Platform 2.1. Software versionnya 2.1.0.11. Untuk penyimpanannya ini totalnya sekitar 2,25 GB dan tersedia sekitar 2 GB ya. Untuk RAM-nya udah terpakai 254 MB, sisanya sekitar 675 MB. Untuk bloatware-nya atau aplikasi bawaannya ini lumayan banyak ya. Gamenya juga ada. Dan untuk gamenya ini cuma percobaan ya, ada batasnya. Untungnya masih bisa di-uninstall nih. Lumayan lah, legain memori. Oke, coba cek kameranya. Dan inilah hasil kamera Nokia X2 Dual SIM Android. Untuk tampilannya ini memang nggak seperti Android pada umumnya ya. Justru lebih ke Windows Phone gitu. Jadi kotak-kotak tel warna-warni. Untuk list semua aplikasinya kita geser ke kiri, dan text manajernya itu kita tekan dan tahan tombol back. Ya mirip-mirip kayak Windows Phone. Nggak cuma tampilannya aja yang agak aneh untuk Android. Untuk beberapa service dari Google juga nggak ada. Misalnya Play Store, Google Maps, Gmail, atau aplikasi Google yang lain lah. Tapi Nokia kasih alternatif kayak Nokia Store, Here Maps, Nokia Mail, dan sebagainya.
Sayangnya untuk aplikasi bawaan seperti Nokia Store, Mix Radio, BBM, atau aplikasi lain yang udah ketinggalan versi, udah nggak bisa diakses ya. Kecuali Instagram yang versi jadulnya ternyata masih bisa. Untungnya di handphone ini kita bisa install aplikasi atau game Android melalui file APK. Seperti biasa, bisa langsung diinstal aja. Jadi aplikasi bawaan yang sekarang masih eksis bisa diupdate secara manual. Saya coba cek pakai aplikasi AIDA 64. Untuk speknya, pakai Snapdragon 200, dual core 1,2 GHz, RAM-nya 1 GB, memori internal 4 GB, layarnya 4,3 inch, IPS 480x800, GPU-nya Adreno 302, baterainya 1800 mAh, dan OS Android yang dipakai versi 4.3 atau Jelly Bean. Dan untuk sensornya ya ala kadarnya, nggak ada giroskop ya. Android Jelly Bean itu untuk sekarang saya rasa udah mepet banget kompatibilitas untuk aplikasinya. Kalau YouTube masih ada yang support pakai YouTube Go, tapi perlu Google Service, jadinya nggak bisa di handphone ini. Terus untuk WhatsApp masih bisa, Telegram juga masih bisa, TikTok udah nggak bisa ya, dibuka langsung force close. Tapi karena ini Android, jadi bisa dioprek-oprek nih. Misalnya di root, pasang Google Service, pasang custom recovery, bahkan ganti pakai custom ROM. Bahan-bahan masih ada dan cukup banyak di grup Facebooknya maupun forum XDA. Dari beberapa custom ROM, saya coba pakai ROM Resurrection Remix atau RR, yang udah base Android 6 atau Marshmallow. Cuma bugnya itu ada di kamera yang nggak bisa. Aduh. Dan untuk kode name dari handphone ini, ternyata ARA. Kalau udah pakai custom ROM kayak gini, ya udah kayak handphone Android yang biasa. Saya coba beberapa aplikasi yang sebelumnya nggak bisa, jadinya bisa. Dan untuk performa main gamenya, kita lanjut abis video ini ya. Ini handphone bakal kita fix. Handphone Nokia Android X Series itu menurut saya Android yang nanggung. Nokia itu kayak mau-mau tapi malu. Dia pakai Android tapi masih setengah-setengah buat pakai service, bahkan tampilan Android itu sendiri. Yang akhirnya bisa bikin bingung beberapa pengguna, bahkan calon penggunanya. Soalnya waktu itu orang-orang masih kayak belum yakin gitu loh. Ini Nokia X2 beneran pakai Android bukan sih? Ya walaupun pada akhirnya sekarang handphone-handphone Android Nokia malah pakai stok Android ya. Saya sendiri dulu pilih handphone ini karena suka sama bentuk bodinya dan masih tergila-gila sama brand Nokia. Terus biar beda gitulah, dari dulu emang suka yang unik-unik ya. Padahal waktu itu temen-temen kebanyakan udah pakai handphone-handphone Android dari Samsung, Sony, Asus, Xiaomi, ya minimal handphone Android lokal lah. Saya malah pilih si Nokia yang lagi di ujung tanduk. Oke, jadi itulah pembahasan Nokia X2 Android di tahun 2021. Kalau masih ada pertanyaan, info tambahan, atau mau request game buat dites, silahkan komentar ya. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.